Keringat dingin mengalir dari kepala Sande dan tetua yang meringkuk di tanah. Xiao Yuan ini terlalu mengerikan dan niat membunuhnya bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan. Jika dirinya mengatakan iya maka mungkin Xiao Yuan akan benar-benar memotong kepala mereka berdua. Terlebih tetua itu berada di lapisan ketiga tingkat primordial. Namun dia sama sekali tidak berdaya di depan Xiao Yuan. Sande tidak memiliki keberanian untuk bertaruh dengan hidupnya. Bahkan jika ada Yang Shen ataupun Huang Wuji di sini mereka tidak akan berani berurusan dengan Xiao Yuan setelah melihat kekuatannya. Angin yang kencang mulai berhembus dan semua orang melihat ke atas langit. Di sana seorang wanita yang secantik peri perlahan turun dan membuat semua orang tidak bisa menahan kekaguman akan kecantikannya. Suamiku, tolong tenangkan dirimu dan biarkan mereka pergi. Wanita itu adalah Tao Lingwan dan berusaha menghentikan Xiao Yuan. Tao Lingwan mendapatkan laporan dari salah satu murid puncak bunga tentang masalah yang dihadapi Xiao Yuan. Jadi dia bergegas untuk kemari dan membantunya meredakan situasi. Ketika semua orang mendengar bahwa Tao Lingwan menyebut Xiao Yuan sebagai suaminya, hal ini membuat kejutan yang sangat besar. Tao Lingwan merupakan kecantikan yang tidak ada tertandingi dan peri bunga ini sudah menjadi milik dari orang lain. Xiao Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Jika itu yang kau minta maka aku akan berhenti di sini." Xiao Yuan menghentikan niat membunuhnya dan pedang di tangannya menghilang. Sande dan tetua itu akhirnya dapat bernafas dengan lega. Mereka sangat bersyukur bahwa Xiao Yuan masih mau mendengarkan Tao Lingwan. Xiao Yuan menghela nafas dan berteriak dengan keras, "Putra Dewa Matahari dan Bulan. Pengecut seperti kalian tidak layak untuk berdiri di depanku. Jika kalian memiliki keberanian maka bertarunglah denganku dalam arena hidup dan mati. Kalian bisa bekerja sama dan aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian berdua. Jangan bermain seperti seorang pengecut." Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh tindakan berani yang dilakukan Xiao Yuan. Secara tidak langsung Xiao Yuan menantang mereka yang merupakan murid terbaik di depan umum dan tindakan ini sangat layak mendapatkan pujian. Tao Lingwan memegang tangan Xiao Yuan dan berkata, "Ayo pergi. Jika suami ingin berlatih maka istrimu ini memiliki tempat yang lebih baik di Pulau Melayang." Xiao Yuan menganggukkan kepalanya dan mengabaikan mereka semua. Mereka berdua pergi ke Pulau Melayang Bunga dan di sana Xiao Yuan mencium aroma wangi yang sangat nyaman. Taman bunga yang indah dan luas menghiasi tempat itu dan Pulau Melayang ini sangat besar. Di pusatnya terdapat istana yang cukup megah dan memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat. Tao Lingwan melihat Xiao Yuan dan memegang kedua tangannya. "Apakah kau marah kepadaku karena menghentikanmu? Bagaimana mungkin aku bisa marah kepadamu? Aku hanya tidak suka dengan cara mereka yang pengecut," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Percayalah, aku hanya tidak ingin kau berakhir dan terjebak dalam rencana mereka. Namun jika aula kedisiplinan bergerak, maka kau akan berakhir dengan hukuman. Aku hanya tidak ingin suamiku ini berakhir dengan dihukum. Lebih baik untuk mengalah dan kita akan membalas mereka di masa depan," kata Tao Lingwan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan mendorong dirinya dan memeluk Tao Lingwan dengan hangat. Sejujurnya dia tidak akan peduli jika menerima hukuman dari sekte jika membunuh mereka berdua. Tao Lingwan membawa Xiao Yuan ke taman bunga dan menyiapkan tempat duduk. Di sana dia menyeduh teh dan melayani Xiao Yuan dengan benar. Suami harus berhati-hati dengan mereka, terutama bawahan Huang Wuji yaitu Sande yang sebelumnya memiliki masalah denganmu. Sande mungkin tidak kuat tapi otaknya sangat pintar dan licik, bahkan sebelumnya di dunia pasif. Orang dari gedung pembunuh itu mengejar kami karena rencana dari Sande.
kata Tao Lingwan dengan jujur. Tidak masalah. Dia hanya seorang pengecut yang menginginkan keselamatan dengan mengikuti mereka yang kuat. Menghadapinya akan jauh lebih mudah. Jika dia berniat berurusan denganku sewaktu di luar, maka aku akan melakukan yang terbaik untuknya. Xiao Yuan tersenyum dan tidak sabar menunggu tanggapan mereka. Tao Lingwan tersenyum dan berkata, sepertinya suamiku sangat ingin memukul wajah mereka. Aku akan mendukung apapun tindakanmu di masa depan. Tentu saja. Mereka berani menargetkanku dan setidaknya aku akan memukul mereka dengan keras. Kata Xiao Yuan dengan bangga. Kalau begitu aku akan menyediakan tempat latihan milikku. Ruanganku juga tidak kalah bagus dengan menara pelatihan. Seharusnya itu akan sangat bermanfaat untukmu. Aku juga akan mengirim pil roh yang dapat membantumu untuk berkultivasi dengan lebih baik. Tao Lingwan berniat untuk memberikan bantuan sumber daya miliknya kepada Xiao Yuan. 402 memancing ikan untuk keluar. Setelah beberapa waktu mengobrol, Tao Lingwan membawa masuk Xiao Yuan ke dalam istana. Di sana Xiao Yuan melihat desain setiap ruangan dan tidak bisa menahan kecemburuan. Pulau Melayang memang sangat layak dengan reputasinya dan kaya dengan aura. Terlebih di dalam istana memiliki aura yang jauh lebih padat. Bagaimana mungkin aura di luar jauh lebih tipis dari di dalam istana milikmu? Xiao Yuan berkata dengan penuh kekaguman. Tao Lingwan tersenyum dan berkata, suami berasal dari dunia yang lebih rendah dan mungkin tidak tahu. Selain terdapat arai pengumpul aura di dalam istana, terdapat vena bumi. Sayangnya ukurannya tidak terlalu besar dan hanya sekepal tangan. Namun vena bumi ini sudah cukup mengeluarkan aura yang sangat padat dan membuat tempat itu menjadi tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Luar biasa. Di mana aku bisa membeli vena bumi seperti ini? Jika aku memiliki satu, mungkin dunia milikku juga akan menjadi tempat yang bagus dan aku tidak perlu pergi ke menara pelatihan. Tanya Xiao Yuan dengan penuh harap. Tao Lingwan tertawa dan berkata, hehehe. Vena bumi adalah hal yang langka. Bahkan milikku ini hampir tidak ada yang memilikinya. Bahkan jika ada yang menjualnya, mungkin harganya akan sebanding dengan penghasilan tahunan dari setiap kota. Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan tidak menyangka bahwa vena bumi memiliki nilai yang sangat tinggi. Tao Lingwan membawa Xiao Yuan ke ruangan latihannya dan di sana aura yang sangat kuat menyembur dari dalam. Terlihat batu hitam di tengah ruangan yang merupakan tempat Tao Lingwan bermeditasi. Xiao Yuan merasakan fluktuasi aura di dalam batu hitam itu dan merasa kalau jauh lebih damai. Suami bisa menggunakannya dan aku akan menunggu di luar. Tao Lingwan berjalan keluar. Xiao Yuan menarik tangan Tao Lingwan dan menariknya ke dalam pelukannya. Apakah kau memiliki hal lain untuk dilakukan? Tidak ada. Aku hanya tidak ingin mengganggu suamiku berlatih. Aku tahu bahwa suamiku sangat menginginkan dunia pasif itu dan waktunya hanya 1 tahun sebelum perang virtual. Kekuatanku tidak sehebat dirimu dan suamiku harus mengandalkan dirinya sendiri. Kata Tao Lingwan dengan jujur. Kalau begitu mari kita berlatih bersama. Kita memiliki teknik kultivasi ganda. Hal ini juga sangat hebat dan kita akan bertambah kuat bersama. Xiao Yuan membawa Tao Lingwan duduk dan saling berhadapan. Tao Lingwan tidak keberatan selama Xiao Yuan menginginkannya. Tangan mereka saling bersentuhan dan aura mereka saling bertabrakan satu sama lain. Yin dan Yang Qi saling membaur menciptakan gelombang yang saling menyempurnakan. Xiao Yuan juga membagi pil roh tingkat Sein yang baru-baru ini dia buat. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun pil roh ini sangat membantu kultivasi mereka. Tao Lingwan juga memberikan pesan kepada murid puncak bunga untuk tidak mengganggunya berlatih bersama Xiao Yuan.
Saat ini Sekte Bulan Cerah menjadi sangat heboh. Bukan hanya Xiao Yuan yang terang-terangan menantang putra dewa Yang Shen dan Huang Wuji. Namun apa yang menjadi pembicaraan hangat adalah hubungan Tao Lingwan dengan Xiao Yuan. Peri bunga yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu yang menjadi perebutan putra dewa saat ini memiliki seorang kekasih. Bahkan dia tidak segan menyebutnya sebagai seorang suami. Chang Sheng awalnya sudah menduga kalau sejak Tao Lingwan kembali ada yang salah dengannya. Dia membuka cadarnya dan menunjukkan wajahnya. Terlebih jika itu menyangkut Xiao Yuan maka Tao Lingwan akan menunjukkan ekspresi yang hangat. Tapi dia cukup terkejut dengan perkembangan yang cepat ini. Chang Sheng tahu bahwa Xiao Yuan adalah orang yang hebat dan sangat menjanjikan. Tapi mengingat sifat Tao Lingwan seharusnya dia tidak akan tergoda dengan hal semacam itu. Yang Shen bahkan terlihat sangat marah dan aura membunuhnya meledak. Sedangkan Huang Wuji juga merasakan hal yang sama. Xiao Yuan jelas ingin menamparkan wajah mereka berdua dengan keras. Namun jika bukan karena informasi dari luar maka mereka akan menyetujui tantangan Xiao Yuan dan berurusan dengannya secara langsung. Sande mencoba menenangkan Huang Wuji dan memperingatkannya untuk tidak terpancing oleh provokasi yang dilakukan Xiao Yuan. Dalam sekali lihat dia sudah tahu kalau Huang Wuji bukan lawan dari Xiao Yuan. Jadi mereka harus tetap tenang dan memikirkan situasinya dengan kepala dingin. Huang Wuji mengerutkan keningnya dan berkata, bajingan itu sudah berlebihan dan asteris itu juga sudah mempermalukanku. Katakan padaku, jika aku bertarung dengannya maka siapa yang akan menang? Sande menghela nafas dan berkata, tetua yang berada di lapisan ketiga dibuatnya berlutut di tanah tanpa mengeluarkan bentuk jiwanya. Jika harus menilai maka Xiao Yuan ini jauh lebih unggul dari Tuan. Bab 403 Amarah yang Besar. Huang Wuji merasa sangat marah dan aura membunuhnya sudah seperti banjir. Dia adalah putra Dewa Bulan yang bermartabat dan bagaimana mungkin orang biasa bisa dibandingkan dengannya. Apakah ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Jika tuan muda ini tidak menerima tantangan bertarung darinya maka tuan muda ini akan kehilangan wajahnya. Kata Huang Wuji dengan marah. Aku sarankan agar tuan tetap diam dan jangan menerima tantangannya. Musuh memiliki kekuatan yang hebat dan untuk berurusan dengannya lebih baik meminjam tangan orang lain untuk mengukur kekuatannya. Kata Sande dengan jujur. Huang Wuji memang kuat dan salah satu murid terbaik yang dimiliki Sekte Bulan Cerah. Namun Sande sudah merasakan sendiri kengerian dari Xiao Yuan. Sangat jelas bahwa dengan kekuatan Huang Wuji saat ini mustahil untuk mengalahkannya. Kehormatan mungkin bisa didapatkan kembali dengan sedikit usaha. Namun nyawa hanya satu dan bermain dengan hidup mereka bukanlah sebuah tindakan yang bijak. Lalu aku akan menyerahkan sisanya kepadamu. Pastikan untuk mencari seseorang yang mampu berurusan dengannya. Berapapun biayanya aku akan membayarnya selama orang itu dapat membunuh bocah sialan ini. Kata Huang Wuji dengan marah. Sande menganggukkan kepalanya dan akan melakukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba seorang pria buru-buru masuk dan memberikan informasi kalau putra dewa Yang Shen saat ini sedang menuju Pulau Melayang Bunga. Huang Wuji dan Sande saling memandang dan tersenyum. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat sendiri seberapa kuat kemampuan musuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa Yang Shen akan terlalu impulsif dan datang menemui Xiao Yuan secara langsung. Segera mereka keluar untuk melihat pertunjukan bagus ini. Di sisi lain Yang Shen berdiri di atas langit di luar Pulau Melayang Bunga. Aura membunuhnya meledak dengan gila dan menciptakan gelombang panas yang sangat kuat. Xiao Yuan dan Tao Lingwan merasakan kedatangan Yang Shen.
Segera mereka berdua membuka matanya dan melepaskan pegangan tangan mereka. Mereka berdua berjalan keluar bersama-sama dan melihat Yang Sen yang berdiri di luar. Bajingan mana yang berani menantang putra dewa ini? Teriak Yang Sen dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tao Lingwan mengerutkan keningnya dan berteriak, "Senior Yang Sen, ini adalah pulau melayang milikku dan jangan buat keributan. Diamlah. Aku sudah lama mengejarmu dan kau memperhatikan pria lain. Sekarang kau tidak lebih dari sekedar wanita bagiku. Priamu itu dan aku tidak akan pernah berdamai dalam hidup ini. Aku akan membuatnya menyesal karena berani mengganggu putra dewa ini." Xiao Yuan menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul di depan Yang Sen. Ekspresinya terlihat sangat marah dan dia mendesak origin ki miliknya. Xiao Yuan menamparkan wajah Yang Sen dan membuatnya terlempar sangat jauh ke bawah. Yang Sen mendesak origin ki miliknya dan mulai menstabilkan dirinya. Dia meludahkan darah dan menatap Xiao Yuan dengan dingin. Orang-orang mulai berkumpul melihat keributan yang mereka sebabkan dan ekspresi mereka terlihat sangat bersemangat. "Sejak awal istriku bukanlah milikmu. Seekor katak yang menginginkan daging angsa. Aku bisa menerima penghinaan yang mengarah kepadaku. Tapi menghina istriku adalah sebuah kesalahan besar. Kau bahkan tidak memiliki kelayakan untuk disebut sebagai lawan di depanku. Dari mana keberanianmu itu berasal?" Xiao Yuan terlihat sangat dingin dan rambutnya berkibar tertiup angin. Yang Sen perlahan naik dan gelombang aura panas menyebar dengan gila. Jiwa matahari miliknya terlihat sangat ganas dan matanya penuh dengan kebencian. Xiao Yuan berbalik dan melihat ke arah Tao Lingwan. Kali ini dia memintanya untuk tidak ikut campur ataupun diam-diam melawan Yang Sen bersama. Semua orang menjaga jarak yang aman dan tidak berani untuk mendekat. Keributan ini bahkan mengundang tetua lainnya termasuk Master Sekte Duan Rong dan Tiandu. Sampai saat ini mereka sangat penasaran dengan perkembangan kedua orang ini. Namun siapa yang menyangka kalau mereka akan memulai pertarungan lebih awal. "Ini perintahku. Walaupun pertarungan ini sebuah pelanggaran tetapi tidak boleh ada yang menghentikannya," kata Duan Rong dengan tegas. Tetua kedisiplinan sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin Master Sekte melakukan hal ini? Mereka adalah jenius Sekte Bulan Cerah dan pertarungan mereka mungkin akan berakhir dengan salah satu dari mereka yang mati." Sebagai tetua dan merupakan panutan bagi para murid, kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Aku yang mengambil tanggung jawab. Aku juga tidak berencana untuk membuat salah satu dari mereka mati. Paling tidak aku ingin tahu apakah putra dewa Yang Sen sudah berkembang sangat banyak. Atau mungkin murid Tiandu yang bernama Xiao Yuan itu yang akan lebih mengungguli putra dewa, kata Duan Rong dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 402 memancing ikan untuk Kaisar Perang. Bab 404 memberikan 3 gerakan. Semua putra dewa melihat dari pulau melayang mereka masing-masing. Pertarungan ini mungkin akan sangat dinantikan dan Tao Lingwan sama sekali tidak khawatir. Tao Lingwan tahu benar bagaimana kekuatan Xiao Yuan. Bahkan jika itu Yang Sen yang memiliki gelar putra dewa matahari yang menduduki posisi teratas. Semua itu masih belum layak untuk dihadapkan langsung oleh Xiao Yuan yang merupakan lawan dari Pangeran Iblis Guanzi. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah dirinya harus mengawasi Huang Wuji. Walaupun dia licik namun kekuatan yang dimilikinya itu nyata. Tao Lingwan memang sudah menggesernya dari peringkat kedua namun jika dinilai dari kekuatan tempurnya, Huang Wuji jauh lebih unggul dan berada di level yang sama dengan Yang Sen. Sebisa mungkin Tao Lingwan akan membantu Xiao Yuan agar tidak ada satupun orang yang mengganggu mereka.
Tiandu melihat hal ini dari kejauhan dan tersenyum. Dia tidak menyangka kalau pertarungan antara naga dan harimau akan terjadi secepat ini. Mati. Yang Sen mengangkat tangannya dan tombak merah dengan aura panas yang meledak melesat ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan memadatkan niat pedangnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ki pedang yang sangat mengerikan menyapu tombak merah dan membuatnya hancur berkeping-keping. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan petir emas meledak dengan gila di tubuhnya. Yang Sen mengeratkan giginya dan merasa sangat terkejut. Fakta bahwa Xiao Yuan sama sekali tidak terpengaruh dengan aura panas dari jiwa matahari miliknya adalah Xiao Yuan memiliki api ilahi. Tidak semua orang dapat memurnikan api ilahi dan resiko kematiannya sangat tinggi. Xiao Yuan memiliki modal besar untuk melawannya dan keunggulan miliknya seakan tidak berguna. Xiao Yuan mengeluarkan pedang pemakan jiwa dan perlahan turun. Api emas menyebar ke segala arah dan membuat air laut mendidih. Lautan api emas dalam jarak ratusan meter mulai terbentuk dan terlihat sangat ganas. Xiao Yuan menunjukkan 3 angka dengan jarinya dan berkata, 3 gerakan. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk memulai 3 gerakan. Jika dalam 3 gerakan kau tidak bisa mengalahkanku, maka aku akan mengakhirinya dengan cepat. Semua orang sangat terkejut dan sangat kagum dengan keberanian yang ditunjukkan Xiao Yuan. Dia memberikan kesempatan Yang Sen untuk membuat 3 gerakan dan seolah putra dewa itu bukan masalah besar untuknya. Chang Seng menggelengkan kepalanya dan tidak tahu nasib buruk apa yang akan dialami Yang Sen kali ini. Dirinya sudah menyinggung monster yang mungkin setara dengan Pangeran Iblis. Ketika Yang Sen bertarung dengan Pangeran Iblis di arena virtual. Pangeran Iblis Guanzi hanya membuat 1 gerakan dan itu sudah menghancurkan tubuh Yang Sen. Kali ini dia akan mendapatkan hal yang sama dan sebelum Yang Sen. Chang Seng sudah merasakan sendiri kekuatan dari Xiao Yuan di arena virtual. Sombong. Aura Yang Sen meledak dengan gila dan gelombang aura panas menyebar ke atas langit. Udara di tempat itu menjadi sangat panas dan membuat semua orang sulit untuk bernafas. Ratusan tombak panas yang terbentuk dari Ki muncul di atas langit. Yang Sen melambaikan tangannya dan ratusan ki tombak itu turun seperti sebuah hujan. Xiao Yuan memegang pedangnya dan ki pedang membentuk sebuah kubah. Api emas mulai menyelimutinya dan ratusan tombak itu berjatuhan ke arahnya. Boom, boom, boom. Ki pedang pelindung yang diciptakan Xiao Yuan sangatlah kuat dan menahan ratusan ki tombak milik Yang Sen. Dai Yao yang merupakan pengguna pedang mengeluarkan keringat dingin dan pedang di punggungnya mulai bergetar. Dai Yao merupakan seorang kultivator pedang yang bahkan niat pedangnya dapat dibandingkan dengan tetua puncak pedang. Namun dia masih gemetar yang menunjukkan bahwa niat pedang milik Xiao Yuan jauh lebih kuat. Dirinya ingin merasakan langsung kengerian niat pedang ini dan belajar lagi dalam pertarungan. Yang Sen merasa sangat marah dan jiwa matahari dengan panas yang kuat muncul di belakangnya. Aura membunuhnya meledak seperti banjir dan sulit untuk menahan diri dengan amarahnya saat ini. Segera kekuatan jiwanya meledak dan sebuah bola api muncul di atas telapak tangannya. Yang Sen melemparnya ke atas langit dan tiba-tiba ukuran bola api itu membesar. Jiwa matahari itu mulai berdengung dan memperkuat bola api itu menjadi beberapa kali lipat panasnya. Xiao Yuan yang melihat hal ini tidak bisa mengabaikannya dan mendesak kekuatan jiwanya. Armor emas muncul di tubuhnya dan aura di sekitarnya mulai diserap dalam jumlah yang besar. Xiao Yuan mengeluarkan busurnya dan akan menanggapi serangan ini dengan serius. Jiwa matahari itu merupakan jiwa yang digunakan oleh leluhur Pulau Melayang dan tidak bisa diremehkan.
Keunggulan putra dewa adalah mereka memiliki warisan jiwa yang dikultivasikan oleh leluhur Pulau Melayang. Selain bakat mereka yang hebat, bagi Xiao Yuan tidak ada yang perlu diwaspadai selain bentuk jiwa matahari milik Yang Shen. Episode sebelumnya. Bab 403 Amarah yang Besar. Episode berikutnya. Bab 405 Mempermalukan Yang Shen. Bab 405 Mempermalukan Yang Shen. Yang Shen tersenyum dengan jijik dan berkata, "Ketika aku menggunakan jiwa matahari, kau sudah ditakdirkan untuk kalah. Hahaha. Jangan bercanda. Jiwa itu adalah pemberian dari leluhur Pulau Melayang dan bukan karena dirimu sendiri. Jika leluhur Pulau Melayang tidak mengasihanimu, apa kau pikir dirimu bisa menerobos tingkat primordial dan memiliki pencapaianmu yang sekarang? Bahkan seorang sampah sekalipun juga bisa memiliki pencapaianmu yang sekarang jika memiliki dukungan para leluhur," teriak Xiao Yuan dengan mengejek. Semua orang sependapat dengan Xiao Yuan dan mereka yang memiliki gelar putra dewa memang mendapatkan warisan dari jiwa yang dikultivasikan leluhur Pulau Melayang. Alasan mereka dapat menerobos tingkat primordial karena sejak awal mereka memiliki kemudahan. Berbeda dengan murid lain yang memulai pemadatan jiwa dari nol. Memangnya kenapa? Ini adalah hak dari mereka yang memiliki bakat. Sampah dengan bakat yang buruk sepertimu hanya beruntung karena bisa sampai ke titik yang sekarang," kata Yang Shen dengan bangga. Kau bahkan tidak bisa memukulku dan semua seranganmu tidak berguna. Jika aku sampah yang tidak berbakat maka disebut apa dirimu itu? Oh, aku akan menyebutmu dengan sampah yang sia-sia, kata Xiao Yuan dengan mengejek. Semua orang menahan tawa mereka dan Duan Rong tertawa terbahak-bahak. Xiao Yuan ini sangat pandai dalam menggunakan lidahnya. Dia bahkan masih sempat untuk memancing kemarahan musuhnya. "Pergi dan matilah bajingan." Yang Shen mendesak Origin Ki miliknya dan melambaikan tangannya. Bola api dengan ukuran yang besar melesat ke bawah. Momentumnya sangat mengerikan dan air laut mulai menguap karena panasnya yang luar biasa. Xiao Yuan menarik tali busurnya dan anak panah hitam mulai terbentuk. Xiao Yuan melepaskannya dan pusaran badai mulai terbentuk. Pusaran hitam itu bertabrakan langsung dengan bola api dan memaksa Yang Shen untuk mundur. Gelombang aura menyebar dan Xiao Yuan terus mendorong Origin Ki miliknya. Bola api meledak di atas langit dan berubah menjadi hujan api yang berjatuhan ke laut. Pemandangan ini sangat indah namun menakutkan. Yang Shen bahkan sangat terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya Xiao Yuan gunakan. Melihat busur hitam di tangan Xiao Yuan membuat Yang Shen sangat kesal, tercela. "Kau menggunakan artifak tingkat Sein untuk menahan seranganku. Tercela kau bilang. Setidaknya aku tidak menggunakan bentuk jiwaku ataupun menerima dari leluhur Pulau Melayang. Dalam pertarungan tidak ada yang namanya keadilan. Yang ada adalah pemenang dan pecundang," teriak Xiao Yuan dengan keras. Semua orang yang mendengar hal ini tertawa dengan sangat keras. Duan Rong dan para tetua lainnya sangat setuju dengan pernyataan Xiao Yuan. Tidak ada yang namanya curang dalam sebuah pertarungan. Mengenal musuh terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemenangan yang dimiliki. Ini adalah pengetahuan umum yang seharusnya tidak bisa disalahkan. Wang Wuji mengerutkan keningnya dan sesuai perkataan Sande, Xiao Yuan ini sangat kuat dan jika dia yang dihadapkan langsung oleh serangan Yang Shen maka dirinya akan menderita kerugian. Memiliki artifak tingkat Sein di tangannya dan juga teknik pedangnya bahkan sangat kuat. Takutnya hanya mereka para monster tua atau kultivator tingkat Sein yang mampu berurusan dengannya. Xiao Yuan menyimpan kembali busur dan pedang miliknya. Baiklah.
Karena tuan muda ini adalah orang yang baik hati, aku akan menuruti keinginanmu. Aku tidak akan menggunakan artefak apapun dan kau memiliki sisa satu serangan. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, jika seranganmu ini masih tidak berguna maka sayang sekali. Aku akan bergerak langsung dan mengambil nyawamu di sini. Yang Shen merasa sangat marah dan jiwa matahari miliknya berdengung. Yang Shen mengeluarkan sebuah manik merah dan menyuntikkan semua origin ki miliknya dalam jumlah yang besar. Serangan ini sebenarnya ingin aku simpan untuk mengalahkan Pangeran Iblis. Karena kau sangat ingin mati maka aku akan mengabulkannya. Teriak Yang Shen dengan aura membunuh yang meledak. Manik di tangannya mulai bercahaya dan seekor naga api keluar dari dalam manik. Jiwa naga itu meraung ke atas langit dan gelombang aura panas mulai menyebar dengan sangat gila. Bing memberikan pesan kesadaran ilahi dan berkata, tenang saja. Dia menggunakan darah naga untuk membentuk manik itu. Tapi sayang sekali apa yang dia pakai bukanlah darah naga murni dan mungkin salah satu keturunan naga bau itu. Tapi jangan meremehkannya. Dengan kekuatan anak mungkin serangan ini setara dengan kekuatan penuh kultivator tingkat Sein lapisan pertama. Jika kau menggunakan teknik milikku maka itu akan jauh lebih mudah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, teknik binatang suci adalah kartu as milikku. Menunjukkannya sekarang bukanlah tindakan yang bijak. Aku akan mengatasinya dengan dao harmonisasi yang aku pelajari. Seharusnya aku masih mampu menahannya. Episode sebelumnya. Bab 404 memberikan 3 gerakan. Episode berikutnya. Bab 406 kekalahan telak.